Gelung PT kayak bareng ulang wis. Wah, Varietas yang mas kayaknya bagus ini. Bu, mana Pak? Tapi kalau udah bukan aja karena rebutan di kota ini. Kalau nggak cepat nanti yang etannya ya rada dulu. Yang ini mau diapakan lagi? Dipikir masih bisa dinaikkan. Nanti bisa kalau kawasannya banyak bisa dikit dua kali ya. Sekarang ini. Lu padahal umur 1 bulan kan? Masih nonton Pak? Perlu berhenti nonton? Aku mending lewat nonton kan ya berarti. Enggak gemeti tangki. Wabarakatuh. Sugeng Enjing sedaya kadang tani warga dusun Branjang. Mugi-mugi enjang menika tansah pinaringan sehat walafiat kalis nir ing sambikala. Amin. Ingkang sepindah matur nuwun dumateng Mas Sarno selaku POPT dan teman-teman PPL yang insya Allah hampir setiap saat teman-teman ini luar biasa mendampingi panjenengan semua, dan ketika Pak Sarno mendapatkan laporan baru kemarin ya Mas Sarno ya, baru kemarin sudah segera bergerak. Ini sebagai bukti bahwa pemerintah betul-betul akan hadir mendampingi panjenengan semua. Nah, terhadap hal ini mudah-mudahan hari ini gerdal kita lakukan, dan dengan wilayah ini yang secara kebetulan sumber airnya sangat melimpah, tentunya kami sangat apresiasi, terima kasih. Di Dusun Branjang sudah panen 3 kali. Namun demikian di sini ternyata ada sumber-sumber air yang bisa dioptimalisasi dalam rangka untuk pemenuhan air di lahan-lahan lainnya. Monggo nanti untuk yang kemarin kebetulan sudah disurvei untuk sumur bornya dan juga sekaligus untuk dam paritnya nanti dioptimalisasi sehingga Kabupaten Gunung Kidul sedapat mungkin banyak wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang bisa panen tidak hanya 1 kali, bisa 2 kali atau bahkan 3 kali. Jadi lahan-lahan tada hujan ini bisa kita optimalisasi dengan sumber-sumber air bawah tanah maupun dari kali-kali yang tersedia di kita semua. Terus orientasinya kados pundi kita semua segera dapat mengatasi krisis pangan yang ada di bangsa kita, karena selama ini sudah sekian beberapa tahun ini kita impor, dan harapannya mudah-mudahan Gunung Kidul bisa memberikan sumbangsih bagaimana kebutuhan pangan di tingkat kabupaten, provinsi, syukur-syukur secara nasional. Monggo sama-sama berupaya berusaha supados panennya nanti baik, dan pangan yang kita siapkan ini akan mampu kebutuhan pangan bagi masyarakat lainnya. Kalau kinten ngoten nggih, tetap semangat, matur nuwun sangat dumateng sedaya kadang tani yang sudah sangat luar biasa. Panjenengan semua adalah pahlawan pangan, panjenengan semua adalah pahlawan kehidupan. Hari ini situasi sudah ditetapkan kerawanan pangan di Republik Indonesia. Di tangan-tangan panjenengan lah pangan ini akan bisa kita atasi, dan insya Allah mudah-mudahan bangsa Indonesia kondusif karena kebutuhan pangannya terpenuhi. Kita ingatan mudah-mudahan ini segera teratasi, penyakitnya bisa diatasi dan produktivitasnya bisa meningkat. Turun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini langsung berkomunikasi. Ditunggu Mas. Pak, Ibu barangkali kagungan nomor teleponnya Mas Sarno. Kenal nama Batu yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, Bapak Hedi Samras Komponasi. Ingkang kula hormati Bapak Ibu sedaya warga masyarakat Dusun Branjang ingkang tansah kinurmatan. Nuwun sewu wonten enjang punika kita sedaya badhe nlaksanakan kegiatan gerakan pengendalian kangge hama penyakit khususipun tanaman pantun wonten ing Bulak Branjang mriki. Terus kenging napa dadak dilaksanakan gerakan pengendalian mergo nuwun sewu pandurane jenengan, kula nuwun sewu nang kula telat, kula legi sumerep wingi enjing.
Niki terserang salah satunya teriki kenging penggerek batangnya niku pun do kuning-kuning. Sing kedua niki ndelalah tanah mriki kan tandur panen tanpa pernah berhenti. Sing kedua kemungkinan besar nek kalih insting kula ketahe pupuk organik pun yo ora tau ngaku. Bisa jadi. Padahal niku salah satu dingge mengantisipasi tanah kula jenengan menra asem-asemen, paling ora kula jenengan selalu menggunakan pupuk organik syukur banget ditambahi kalih dolomit. Bareng-bareng deh, Bu. Bareng-bareng. Panen itu nyebrate ping pinten terus berapa hari? Ya Mas, ini salah satu upaya kita dari pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada Poktan atau Gapoktan atau warga masyarakat Kadang Tani yang secara kebetulan tanaman padinya terkena serangan hama penyakit. Nah, pada hari ini teman-teman PPL dan juga teman-teman POPT bersama-sama dengan masyarakat Kadang Tani untuk bisa istilahnya memitigasi sekaligus mengendalikan hama yang sudah menyerang di wilayah ini. Di lokasi ini sudah panen 3 kali, namun di sisi lain di lokasi ini terlalu banyak air yang tidak termanfaatkan, maka harapannya baik sumber air yang dari bawah tanah, sumur bor maupun kemudian ada kali, pertemuan 2 kali yang cukup besar debitnya, ini sedapat mungkin nanti untuk segera bisa diangkat sehingga pemanfaatannya bisa lebih luas, bisa di wilayah baik sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah utara dan selatan ini nanti bisa terairi. Mengingat kebutuhan pangan ini sangat mendesak, tentu kita harus bekerja sama dengan serius baik itu dengan Kadang Tani, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi semua potensi-potensi sumber daya lahan dan sumber daya air sehingga pada akhirnya panen kita bisa meningkat, produktivitasnya dan masyarakat pertanian itu juga bisa semakin sejahtera karena produktivitasnya naik, dan di sisi lain kebutuhan pangan nasional juga mudah-mudahan bisa tercukupi dengan upaya-upaya keras kita. Nanti kami akan upayakan bahwa di tempat ini banyak air yang tidak teroptimalisasi manfaatnya karena jalur irigasinya ini kurang baik, maka kami mohonkan nanti teman-teman BPL kemudian melalui bekerja sama dengan Poktan, dengan dinas untuk segera diusulkan, karena ini ada yang menurut hemat kami ini sangat mubazir airnya, sehingga kalau nanti irigasinya ini bisa dioptimalisasi, dirapikan sehingga pemanfaatannya area keluasannya juga akan semakin luas gitu Mas. Ya, pagi hari ini kita melakukan kegiatan gerakan pengendalian khususnya untuk tanaman padi karena di sini terserang penggerek batang. Terus di sini kami menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan yang dinamakan agen pengendali hayati. Di situ kami membawa salah satunya ada Paenibacillus, di situ ada BDPR, juga ada Biberia bassiana. Ini salah satu bahan pengendali yang sangat ramah lingkungan dan sudah terbukti sejak zaman dahulu sampai sekarang dan sudah berkelanjutan sampai hari ini. Terus bahan pengendali ini kami ngambil dari Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta dari provinsi, khususnya tepatnya di UPTD BPTP DIY. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan pagi hari ini yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati bisa mengantisipasi dan mengendalikan serangan hama dan penyakit di Padukan Beranjang ini. Ya, kalau untuk hamanya sendiri ini biasanya menyerang saat momen-momen apa toh Pak? Ya, karena di sini kan situasi tanah di sini kan nggak pernah berhenti, jadi tanam padi panen langsung tanam nggak ada berhentinya. Yang kedua di sini pupuk organik juga tidak pernah dipakai, di sini selalu mengandalkan bahan kimia. Otomatis di cuaca yang panas terus hujan panas hujan, serangan hama penyakit akan lebih cepat menyerang. Di sini terutama sekarang yang sedang menyerang di tanah sini, di wilayah sini terutama penggerek batangnya, sundepnya, karena posisi masih
masa-masa vegetatif. Nah, nanti yang kita takutkan kalau kita biarkan nanti pas posisi fase generatif sudah keluar malainya bisa menjadi penggerek batang yang dinamakan beluk, nanti putih semua menjadi gabuk. Ya, kalau untuk pesan-pesan untuk masyarakat sendiri Pak tentang hama ini dan pengendaliannya seperti apa Pak? Ya, siap. Untuk masyarakat maupun petani kami harapkan yang pertama untuk pengolahan tanah yang secara intensif, yang kedua tidak boleh lupa jangan sampai ditinggalkan pupuk organiknya, karena apa, yang namanya pupuk organik itu untuk membenahi si tanah supaya subur, sedangkan pupuk kimia itu bermanfaat langsung ke tanaman. Jadi kalau kita penggunaan pupuk kimia berlebihan tanpa menggunakan bahan organik, biasanya kendala pertanaman untuk pertumbuhan tidak akan bisa sekompak dan seserempak. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, untuk pengendalian hama dan penyakit kita paling enggak harus selalu rutin yang namanya pengamatan. Pengendalian nanti bisa dilakukan setelah kita melakukan pengamatan. Itu paling enggak kita lakukan 10 hari sekali, kita cek gimana keadaannya, ada pertumbuhan ataupun tidaknya. Baru kita menggunakan pengendalian. Dan pengendalian ini kalau bisa jangan langsung menggunakan bahan kimia, karena yang namanya bahan kimia bukan segala-galanya. Bahan kimia boleh dipakai pada saat-saat darurat saja. Siap.